Kalau yang angka depan ini 48 itu adalah minggunya. Jadi minggu ke-48 yang 2 digit belakang adalah tahunnya. Berarti ban ini diproduksi di minggu 48 di tahun 2016. Kalau beli ban second, ban bekas, diwajibkan dan disyaratkan untuk kalian pakai adalah minimal 5 tahun dari tahun berjalan. Contoh, di tahun 2022 seperti ini, otomatis dimundurin 5 tahun. Jadi 2017. Nah, jadi kalau kalian beli maksimal itu 2017. Di saat kalian beli ban, ketinggian yang kalian perhatiin adalah poin di angka segitiga yang ada di sini. Ini adalah ketinggian minimum rekomendasi. Jadi rekomendasi minimum adalah di angka ini. Artinya kalau segitiga ini udah habis, jangan kalian beli. Kalau mendekati juga terserah kalian mau beli apa enggak. Kalau kayak gini ini masih berjarak normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh berkah buat kalian semua yang terus mantengin channel ini. Balik lagi di channel AL Kepak, channel yang selalu ngomongin seputar otomotif, hobi, dan juga spare part mobil. Ini spare part ya. Oke, balik lagi dengan saya Firman Hediansa. Kalau udah lihat seperti ini pasti kalian tahu akan ngomongin apa video ini. Sebelum lanjut di video ini, jangan pernah lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol notification supaya kalian terus dapat update video terbaru dari AL Kepak. Di video kali ini kita ngomongin soal ban, dimana ada 4 poin yang harus diperhatiin saat kalian akan beli ban second yang berkualitas seperti tagline judul kita. Yang terutama adalah kalian perhatikan tahun pembuatan ban. Itu kelihatan di semua ban, nggak mungkin dirubah sama si penjual ban bekas. Yang kedua adalah fisik, itu nomor paling penting ya. Poin kedua, poin ketiga adalah kalian harus perhatiin di sini adalah merek, karena setiap merek otomatis bawa kualitas. Yang keempat, otomatis cek harganya, karena kembali kalau kalian lihat merek terus harganya masuk kalian beli, kalian nggak ngecek, jadi empat-empatnya ini saling berhubungan. Oke, kalau gitu untuk poin pertama langsung ke video yang ini. Oke, ini dia videonya yang lanjutan soal poin pertama, yaitu soal tahun pembuatan. Kita ngomongin masalah tahun, posisinya di mana? Masalah tahun biasanya itu di sisi kanan, kalau nggak di sisi kiri ban. Biasanya lebih banyak di sisi yang sebelah sini. Ya, ini kotor. Lah, biasanya di samping. Tiap merek ban beda-beda naruhnya di mana. Yang jelas sama, ban itu kanan kiri sama, cuma tempelin ini nggak mungkin kanan kiri. Kalau ini kode-kode seperti ini kanan kiri ada semua, sisi kanan sisi kiri ada semua. Tapi kalau kode seperti ini nggak ada. Hampir semua ban, mau ban truk, ban apapun, ban motor, ban apapun, itu selalu dikasih kode yang namanya kode produksi. Ya, buat orang-orang yang tidak bergelut di dunia ban, mesti kalian bingung kode produksi seperti apa, itu tak jelasin di video ini. Oke, ini adalah kode produksinya, tahun produksinya. Oke, kalau yang angka depan ini 48 itu adalah minggunya. Jadi minggu ke-48 yang 2 digit belakang adalah tahunnya. Berarti ban ini diproduksi di minggu 48 di tahun 2016. Kalau beli ban second, ban bekas, diwajibkan dan disyaratkan untuk kalian pakai adalah minimal 5 tahun dari tahun berjalan. Contoh, di tahun 2022 seperti ini, otomatis dimundurin 5 tahun. Jadi 2017. Nah, jadi kalau kalian beli maksimal itu 2017. Jadi seperti ini gimana? Masih recommended nggak untuk kalian pakai, itu kembali ke kalian. Karena ban mau disimpan kayak apapun, selama tahunnya itu sudah melebihi 5 tahun, pasti
kualitas akan berpengaruh. Ya, biasanya tingkat kekerasannya akan berubah seperti ini. Untuk yang Brixton sendiri tahunnya sama, kita lihat di sini tahunnya di mana posisinya beda-beda. Nah ini ya, ini di minggu keempat, artinya di Januari, dan di tahun 2017. Ini dan yang tadi 2016 nggak beda jauh ya, jadi sebetulnya masih bisa dipakai ya. Ini 2017 kan 5 tahun masih reliable, jadi kita ngomongin tinggal masalah fisiknya yang poin kedua. Oke, yang tadi soal masalah tahun, poin pertama, di saat kalian milih ban second berkualitas, otomatis yang kedua kalian harus perhatiin masalah fisik. Nah kebetulan kita dapat contoh di sini adalah fisik, di mana tahunnya berbeda tapi mereknya sama, jadi lebih enak di saat kalian tahu bagaimana ngecek kualitasnya. Oke, secara fisik ban tahun 2020 dengan ban tahun 2016 otomatis beda. Bedanya adalah seperti apa, bagaimana cara kalian ngecek adalah seperti ini. Ini sama-sama Hankook, mereknya sama dan semuanya sama, hampir sama semua. Tapi kalau secara kasat mata ya, artinya disentuh seperti ini sebetulnya udah beda ya. Karena apa? Kalau kalian ngecek ban, yang pertama adalah kalian pegang bannya ya, kalian tepuk-tepuk aja ya. Nah sedangkan yang ini pegang aja ya, ini tahun 2016, dipegang aja dia udah keras, karakter karetnya udah hilang. Dan di saat dipung-pung seperti ini, dipukul-pukul sendiri, cenderung pak yang ini masih pung-pung, masih kayak ada karetnya loh ya. Tuh, yang pertama kalian perhatiin adalah itu. Jadi kalau karetnya semakin tua, itu cenderung semakin mendekati kayak rasanya kayak plastik ya, dan itu otomatis bahaya. Dan yang ini di kayak giniin itu masih, nah kalau ini kayak giniin, nah ini udah halus ya. Yang kalian nggak ngerti itu kadang kayak gitu. Kalau pemain-pemain ban kadang-kadang paham ya. Nah yang kedua adalah yang perlu kalian perhatiin adalah bagian dalam dari bannya. Oke, ini bagian dalam ban tahun 2020 ya. Nah kalau ban bagian dalam 2020 itu cenderung masih bagus. Dan kan kayak giniin, nah, masih kayak ada bunyi karet ditarik ini lah. Terus hitamnya juga hitam masih bagus, dinding-dindingnya juga nggak masalah. Ini fisik pertama, jadi ditepuk, yang ini dilus, intinya dilus, ditepuk. Dan yang ini yang 2016, cenderung di saat kalian pegang seperti ini, boro-boro ada suara, dia cenderung halus ya, cenderung halus ya. Nah otomatis hal yang kayak gini perlu kalian perhatiin secara fisik ya. Yang kedua, ini ban nih, ini 2020. Nah otomatis kalian harus perhatiin ada alurnya ya, alurnya. Di saat kalian beli ban, ketinggian yang kalian perhatiin adalah poin di angka nih, segitiga yang ada di sini. Ini adalah ketinggian minimum rekomendasi. Jadi rekomendasi minimum adalah di angka ini. Artinya kalau segitiga ini udah habis, jangan kalian beli. Kalau mendekati juga terserah kalian mau beli apa enggak. Kalau kayak gini ini masih berjarak normal. Dan otomatis jarak ini berhubungan dengan yang ini nih. Ini kalau ban baru namanya jendolan ya, nipel lah ya. Ngomong puting nanti disensor. Nipel ya. Ada nipel ya, ini nih. Nih masih ada ininya nih. Ini namanya nipel. Jadi patokannya adalah ini. Terus kita lihat yang 2016-nya. Nah, ini. Op. Sudah melewati batas segitiga. Artinya ini bisa kegeser. Kanan kiri apakah sama? Kanan kiri sama, ada semua. Ada semua ya. Mana? Ini bahkan udah hilang. Ini kemakan samping ini ya. Kalau kemakan samping seperti ini, sebenarnya bahaya nih
Nah, kenapa saya ngomongin masalah dalam sini harus perhatiin? Karena semakin tua bannya dan pemakaian maksimal, otomatis kawat-kawat itu malah keluarnya nggak di atas. Kawat-kawat itu keluarnya di dalam, dan otomatis kalau misalkan di dalam ini lebih membahayakan di saat pakai ban dalam. Oke, jadi udah tahu patokannya adalah segitiga yang di sini. Oke, kita coba yang Brixton ya. Nah, ini Brixtonnya nih. Ya. Nah, ya. Ya, ini Brixtonnya nih, segitiganya masih ada jarak sekian. Artinya ya masih bisa pakai lah, ini juga sama nih. Ya. Nah, kalau fisik ini aja yang dicek. Kalau makan samping, makan ini, fisik ini semuanya kelihatan. Yang penting kalau fisik, kita saranin jangan pernah kalian beli ban vulkanizer kalau nggak ban akal-akalan. Ban vulkanizer apa? Kalau ban vulkanizer itu adalah ban yang sudah habis dikasih tapak baru lagi. Biasanya itu terjadi di, kalau truk nggak masalah lah ya, truk banyak vulkanizer. Tapi kalau ban seperti ini nggak terlalu rekomendasi sih. Ya. Oke. Terus ban akal-akalan seperti ini. Kasih tahu, ini nggak akal-akalan, ini asli ya. Kalau ban akal-akalan biasanya dia akan melakukan sobekan-sobekan baru. Ini kan udah tipis nih, ya. Ini udah tipis nih, udah tipis. Biasanya kalau itu biasanya dicuakin lagi, diukir namanya, ya. Diukir lagi. Itu bisa dikatakan malah lebih bahaya karena ban tipis diukir, otomatis kan bagian dalamnya udah habis. Kelihatannya kayak itu masih tebel. Beda sama ini ya. Kalau ini kan murni ya, benar-benar murni. Oke, kalau sebatas fisik itu berarti tipsnya adalah untuk fisik adalah kalian sentuh, kalian lihat ya di luar tahun ya. Yang penting adalah ketinggian ini diperhatikan ya, segitiga yang ada di sini perhatikan. Bagian dalam diperhatikan, pastikan bisa bunyi, itu lebih bagus. Kalau misalnya tahun-tahun lama emang kemungkinan gede, bunyi kecil sih ya. Oke, kita ke poin yang ketiga. Oke, untuk poin ketiga kita ngomongin soal merek. Di sini sebetulnya semua merek bagus, mau lokal mau luar negeri, cuma biasanya bahan bakunya akan menjadikan berbeda. Artinya kalau kita ngomong, orang ban tuh selalu ngomong menunya, bukan menu ya, resepnya ya. Jadi tiap ban itu resepnya beda-beda ya, jadi kualitasnya beda-beda. Untung di sini kita ada dua merek, yaitu di sini Hankook lagi dan di sini Brixton lagi. Tahunnya yang ini 2016, yang ini tahunnya 2017. Jadi secara merek juga nggak bisa dipukul rata ya. Brixton bagus, Dunlop bagus, ininya plus minusnya ada semua. Tapi buat kalian yang memang maniak dengan merek, otomatis merek-merek yang berkualitas di situ pasti ngomongin soal kualitas lagi ya. Merek terkenal pasti ngomongin soal kualitas. Kalau Hankook ya, Hankook atau beberapa merek yang lain, kita nggak judge ini ya, ini juga ban second ya. Biasanya Hankook dan semua ban kelemahannya adalah di dinding samping. Ada yang dinding sampingnya kuat, tapi sininya ya. Jadi kita ngomongnya dinding. Kalau ngomong pakai bahasa ban itu namanya ketinggian ya, height-nya ya. Nah, kalau sudah pecah samping seperti ini dan ada tempelannya, kalian jangan kali-kali kalian beli, karena itu udah susah. Ya. Jadi kalau secara segi kualitas merek ya otomatis merek-merek terkenal aja kalau second-hand yang kalian beli. Ya, yang berani di 5 tahun itu biasanya pertama ya pasti kayak misalkan Brixton, Hankook masih bisa, terus Goodyear, apalagi kayak Toyo itu bahkan sampai 10 tahun masih ditawar-tawarin ke orang-orang untuk beli second hand ya, karena ban Toyo itu rata-rata karetnya beda ya. Yokohama ya, Falken itu udah pasti keren-keren. Jadi kalau merek-merek itu tergantung juga kembali ke pemakaian dan si poin nomor 2 dan poin nomor 1. Jadi nggak semua merek itu yang bermerek bagus. Contoh misalkan ada merek lokal, Ciles, Accelera, ataupun yang merek-merek lokal atau merek Cina dijual tapi tahunnya tahun muda,
mungkin bagus juga gitu. Ya, kita kan ngomong masalah merek ini masalah tahun lamanya. Jadi kalau merek ya kembali ke poin 2 dan poin 1. Oke, kita lanjut ke poin keempat. Poin keempat yang paling penting buat kalian semua adalah tahu soal harga ya. Tapi juga poin 1, 2 dan 3 diperhatikan. Artinya poin 1 tahunnya dilihat, nomor 2 fisiknya dilihat, nomor 3 mereknya dilihat. Jangan sampai di saat kalian beli ban sudah tahu mereknya terkenal, tahunnya tahun muda, fisiknya nggak kalian cek, dibeli aja dengan harga mahal. Oke, biasanya sih rentang harga ban second itu sekitar untuk ring 16 ya. Kita ngomong ring 16 ya. Kalau ring 16, ring 17 itu di kisaran satu bannya bisa di 150 sampai 250 tergantung kualitasnya. Semakin gede ringnya biasanya semakin mahal, apalagi semakin tipis. Ya, ketinggiannya semakin tipis. 40, 45, di bawah 50 itu udah semakin mahal. Ya. Apalagi udah ngomongin poin ketiga tadi yang masalah merek, Yokohama, Toyo, tahunnya tahun muda, itu bisa mahal. Ya, bisa kisaran sekitar 300.000 ke atas per bijinya. Ya. Tapi kalau merek-merek di bawah ring 15, 14, 13 bahkan itu rata-rata di 250 ke bawah. Ya. Jadi itu rank harganya. Jadi kalau kalian ditawarin harganya murah, kalian poin 1, 2 dan 3 tolong diperhatikan. Jadi tetap poin 1, 2, 3 diperhatikan. Jangan sampai kalian tahu, nih harganya masuk nih, murah nih. Lah murahnya kenapa dulu? Kalau ban per satu bijinya udah dijual 150 ke bawah, tolong kalian cek. Ini syarat. Tolong kalian cek. Karena apa? Itu udah bottom terendah ban itu dijual. Cek poin 1 tahunnya, poin 2 fisiknya, poin 3 mereknya. Terutama biasanya di poin ke-2 dan poin ke-1. Jadi kalau ditanya rank harga ban second itu berapa sih? Kalau rank harga ban second otomatis ya kisaran 50.000 mungkin, 100.000 mungkin. Tapi rata-rata umumnya itu satu bijinya tuh di 100. Dari kita ambil ring 13 sampai ring 17 ya, paling sering banyak dipakai ya, itu kisaran di 150 sampai dengan 500. Tergantung tahun, tergantung fisik dan tergantung merek. Ya, yang penting kita udah kasih masukan bagaimana cara ngecek tahunnya, ngecek fisiknya dan otomatis ngecek mereknya. Oke, for disclaimer aja. Kita nggak ngomongin merek di sini, kita ngomongin ban second di sini, kasih petunjuk dan tips bagaimana cara kalian milih ban second yang berkualitas. Oke, itu tadi bahasan seputar pilih ban bekas yang berkualitas dan tipsnya seperti apa. Jadi semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan atau masukan atau kalian pernah ngalamin cerita soal ban bekas ataupun kalian memang penjual ban bekas ataupun seperti apa, tolong cantumkan di kolom komentar. Oke, itu dia video dari kita untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol notification di channel ini supaya kedepannya kalian bisa nonton video terbaru dari kita dan kita sama-sama bisa bangun konten ini menjadi konten yang beredukasi buat kita semua, terutama pencinta otomotif. Oke, kembali lagi ke semboyan AL Kapat, belanja cermat, hemat dan tepat soal spare part hanya di AL Kapat. Bareng dengan saya Firman Ediansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.